Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumi Adil Lutfi dengan NIM 200910302046 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Yeni Oktavia dengan NIM 20091030204617. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musbakir Syarif dengan NIM 200910302008. Perkenalkan, nama saya Adinda Wahyuning Aziza dengan NIM 2009103020050. Perkenalkan, nama saya Lela Amelia dengan NIM 200910302096. Menurut kelompok kami, penegakan hukum di Indonesia cukup adil, tetapi belum bisa berjalan dengan baik. Beberapa masyarakat yang memiliki kuasa lebih biasanya mendapat keuntungan yang lebih dalam penegakan hukum. Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Sedangkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan adanya pasal ini, pada UUD 1945 menunjukkan semakin besar kekuatan dasar hukum serta menjadi amanat negara. Ini menandakan bahwa segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan dalam hukum, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara. Seperti yang tercermin pada Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menguatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan oleh siapapun tanpa terkecuali mengingat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan kepada setiap orang. Hingga saat ini, hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Setiap hari kita disajikan oleh kasus-kasus hukum yang diberitakan melalui media massa maupun media sosial. Sepertinya permasalahan penegakan hukum di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap wajar di negeri ini. Ada beberapa contoh kasus penegakan hukum yang melibatkan aparat pejabat negara, dan ada pula contoh kasus penegakan hukum yang melibatkan aparat penegakan hukum itu sendiri. Tak jarang pula hukum di Indonesia menjerat rakyat-rakyat kecil. Hukum di Indonesia memang tidak berpandang bulu. Siapapun di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini mendapatkan kedudukan yang sama. Itulah dasar yang adil dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sini kelompok kami mengambil dua kasus. Yang pertama, kasus kebakaran hutan di Riau yang dianggap tidak merusak lingkungan. Tidak tegaknya suatu keadilan juga dapat dilihat dari kasus korupsi, yang mana pelaku tidak mendapatkan hukuman yang harus dia dapatkan. Seperti halnya dalam sel tertentu di Lapas Sukamiskin, Bandung. Para narapidana kasus korupsi juga dapat menikmati rak buku, lemari es, spring bed, wastafel, kamar mandi lengkap dengan toilet duduk dan pemanas air. Namun tidak gratis, mereka harus menyewa pejabat lembaga permasyarakatan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini terkuak saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan. Terbongkarnya praktik pemberian fasilitas istimewa kepada narapidana di Lapas Sukamiskin ini membuat KPK menilai pemberantasan korupsi semakin sulit terwujud. Dalam OTT ini, KPK menangkap dan menahan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein, dan stafnya Hendri Saputra sebagai terduga penerima suap, serta Fahmi Darmawansah, narapidana kasus korupsi, dan Andri Rahmat sebagai pemberi suap. Kita mengambil kasus kedua, yaitu mengenai nenek yang mengambil kayu bakar. Kisah yang dialami nenek berusia 63 tahun ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat, di mana hukum di negeri ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nenek yang bernama Asyani ini diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 kayu jati di lahan perhutani di Desa Jati Banteng, Situbondo. Dia didakwa dengan pasal 12 huruf D junto pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun.
Nenek 4 anak itu dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan daerah setempat dan ditahan pada tanggal 15 Desember 2014. Selain Asyani, 3 orang lain juga ikut ditahan, yakni menantunya dan Ruslan, pemilik mobil pick-up dan tukang kayu. Dalam tanggapannya, jaksa yang bernama Ida Haryani menuturkan pihaknya memiliki bukti-bukti kuat bahwa 38 papan kayu itu memang diambil Asyani di lahan perhutani yang dulunya miliknya, sisa peninggalan suaminya. Tetapi hakim tidak mendengarkan hal itu. Menurut kelompok kami, yang menjadi permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia ada banyak faktor. Nah, salah satunya yaitu dari aparat penegak hukum yang masih dari dulu hingga sekarang kondisi penegak hukum Indonesia tidak mengalami perubahan. Karena aparat penegak hukum merupakan elemen paling penting dalam proses penegakan hukum, seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus yang melenceng dari aturan hukum. Penegak hukum perlu menegakkan keadilan dan harus mendasarkan pada suatu aturan hukum. Kesalahan yang terjadi bukan berada pada aturan hukum yang berlaku, tetapi kesalahan yang terjadi pada penegak hukumnya. Solusi dari kelompok kami supaya penegak hukum ini menjadi penegak yang benar-benar tegak, yaitu jika penegak hukum memang bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan, maka penegak hukum harus diberi sanksi yang sesuai dengan apa yang mereka sudah langgar, dan harus benar-benar dilaksanakan dengan hukum yang sudah ada, dan tidak memandang jabatan yang dimiliki. Kita sebagai masyarakat sipil seharusnya tidak usah merasa iri karena zaman sekarang sudah canggih. Jika ada yang menganjal dari penegak hukum, maka dengan mudah kita melaporkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum yang melanggar. Sekian tanggapan dan penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.